Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Selamat pagi pemirsa setia channel YouTube Kemenak Kabupaten Blitar. Masih tetap bersama kami, Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Blitar, dalam acara Penyuluh Agama Islam Kabupaten Blitar menyapa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya seluruh pemirsa yang ada di rumah? Semoga dalam melaksanakan ibadah puasa diberi kesehatan, diberi keberkahan, dan tetap semangat dalam menjalani ibadah sehari-hari. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dalam bincang-bincang pada hari ini, saya tidak sendiri di tengah-tengah kita semuanya. Ada seorang yang luar biasa, hebat, penuh karismatik tentunya. Beliau adalah Ibu Hajah Hermayusti MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Beliau sering disapa dengan Bu Yusti gitu ya Bu ya. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kita menjalani puasa. Tetap semangat, tetap senyumnya ya khas. Alhamdulillah. Beliau adalah penyuluh agama Islam di Kecamatan Serengat dan Kademangan Ibu ya. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya, menemani pagi kita di bulan suci Ramadan. Semoga dengan niat kita thalabul ilmi menambah keimanan dan ketakwaan kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan maksimal kan. Beliau lahir di Blitar pada tanggal 23 Agustus 1974. Beliau beralamatkan di Jalan Lekso Gang 2, Kelurahan Pakunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Ya. Di Kota Blitar ya Bu ya? Ya, dekat rumah sakit Suwada Haji. Oh gitu. Berarti kalau saya ke Kota Blitar kawan-kawan boleh mampir Bu ya? Silakan dengan senang hati gitu, Mbak Yana. iya, alhamdulillah. Kalau bulan puasa gini berarti bisa buka bersama di sana Bu ya? Bisa. Biasanya kan kalau akhir-akhir kita jalan-jalan gitu ya. Ya. Saya tunggu nanti. Iya, insya Allah Bu. Riwayat pendidikan beliau adalah pertama di Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar Ponorogo, S1 Fakultas Dakwah IAIRM, S2-nya Manajemen Pendidikan Unislah. Wah, luar biasa. Alhamdulillah bisa bergabung dengan kita, orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa selama bulan Ramadan ini. Beliau pengalaman organisasi adalah pengurus IPHI dan juga pengurus BKMT dan aktif di BKK tentunya. Ya. BKK kota berarti? Kabupaten. Oh ya, gitu. Kabupaten. Ya, alhamdulillah. Aktivitas sehari-hari beliau adalah tetap sebagai penyuluh agama Islam di Kecamatan Serengat dan Kademangan. Bincang-bincang kita pada hari ini adalah tentang melatih hati dan lisan untuk tetap berhusnudzon. Nah, kita kan sebagai manusia biasa, tentunya ketika kita melaksanakan aktivitas sehari-hari, pasti ada sesuatu yang mengganjal di hati, ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, tentunya dalam ibadah Ramadan ini, kita ingin menjadi insan yang lebih baik gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana melatih hati dan lisan untuk tetap berhusnudzon? Monggo Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yohana. Sama-sama Bu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hari ini sesuai dengan yang Mbak Yohana sampaikan tadi, kita akan berbicara masalah melatih hati dan lisan untuk tetap berhusnudzon terhadap takdir Allah. Mumpung kita ada di bulan suci Ramadan, kita di sini diperbanyak untuk ibadah, bahkan berpikir yang positif pun itu termasuk salah satu ibadah. Luar biasa. Nah, apa itu maksudnya berpikir yang positif Mbak Yu? Kalau dulu kita sering al-kalamu doa, perkataan itu sebuah doa, maka sekarang kita berpikir pun itu juga merupakan sebuah doa. Okay? Jadi paksa diri kita untuk selalu berhusnudzon terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Mungkin di saat kita sedang menghadapi musibah, ya, itu yang sulit, di saat kita menghadapi musibah, di saat Allah sedang memberikan ujian, di saat Allah sedang memberikan tantangan untuk hidup kita, kadang-kadang kita tidak mudah untuk berpikir secara positif. Nah, Mbak Yu mau tahu nggak bagaimana caranya untuk berpikir positif itu? Sangat mau tahu. Karena apa? Ketika kita kehidupan sehari-hari, biasanya ketika kita diberi kenikmatan, baru kita bisa berpositif thinking. Tapi kalau kita diberi ujian, wah mesti istilah jawabannya itu ngresulo lah. Jadi bagaimana? Gitu ya. Okay. Sangat indah sekali ada sebuah hadis Rasulullah yang mengatakan mayyuridullahu bi khairan falyusib minhu. Barang siapa yang akan diberikan kebaikan oleh Allah, pasti Allah itu akan mengujinya terlebih dahulu.
Jadi kita berhusnudzon terhadap Allah. Kalau Allah itu sedang memberikan ujian kita pada hari ini, pasti di balik ujian itu sebetulnya Allah tuh sedang menyiapkan sesuatu yang indah. Tapi kita kadang-kadang menolaknya. Iya. Kita sudah ngekat, kita sudah menolak, ya Allah kenapa aku yang kau berikan musibah? Ya, biasanya Nah. kita mesti gini, ini apa Allah nggak sayang kepada kita ya? Lah biasanya Ya. ada timbul pertanyaan seperti itu. Nah, padahal di balik musibah kalau kita mau mengambil hikmahnya, ternyata Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah, buat untuk kita. Subhanallah, luar biasa seperti itu. Jadi bagaimana hiburan buat kita? Ya sudah, kalau ada musibah yang datang, terima dulu, ikhlas dulu. Terima dan ikhlas, dan yakini bahwa di balik musibah itu Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah. Yang pertama adalah sabar. Oh, sabar. Sabar. Kapan itu sabar? Sabar itu pada tumpukan yang pertama, Mbak Yo, nggak boleh delay. Jadi pada saat Allah memberikan musibah kepada kita, bagaimana caranya kita mengucapkan innalillahi itu seindah mengucapkan alhamdulillah. Bisa nggak kira-kira? Agak sulit Bu, karena gini, ketika kita bicara, kalau kita dapat musibah, yang sabar, enak kamu ngomong sabar, kamu nggak melaksanakan lah. Biar kita lebih tertata hati, tertata niat untuk bisa melaksanakan kesabaran itu sendiri itu seperti apa? Nah, yaitu tadi, di saat musibah datang, yakini bahwasanya di balik musibah itu Allah sedang menyiapkan sesuatu yang indah. Berarti tetap kita berpikir Berhusnudzon. ya, berhusnudzon kepada Allah bahwa Allah. ini adalah ketika kita seperti merasakan jalan mulus gitu ya berarti ya. Ketika kita mau merasakan jalan mulus, berarti kita harus merasakan jalan yang nggak enak dulu. Ya, terjal dulu. Terjal dulu, baru kita oh nikmatnya jalan mulus seperti itu. Husnudzon aja atas segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita, pasti itu indah pada akhirnya. Jangan menolak apapun yang telah diberikan Allah kepada kita. Alhamdulillah. Semoga kita bisa melaksanakan seperti itu, Bu. Insya Allah. Begitu Mbak Yo. Contohnya gini Mbak Yo. Kita berhusnudzon kepada Allah tuh gini. Panjenengan pada saat itu sedang ada di Masjidil Haram, sedang melakukan umroh seperti itu. Karena berdesak-desakan banyak orang gitu ya, akhirnya panjenengan terjatuh dan kakinya terluka, keluar darah lah di situ. Dalam hati pasti panjenengan ada sesuatu yang nggak nyaman di hati saya. Pengen nengok ke belakang, siapa sih yang siapa sih yang mengakibatkan kaki saya berdarah? Setelah Mbak Yo itu tengok ke belakang, ternyata orang di belakang Mbak Yo itu adalah Syekh Sudes. Seseorang yang sangat panjenengan kagumi, yang sangat panjenengan idolakan. Nah, ternyata itu yang membuat panjenengan terjatuh, mengakibatkan kaki panjenengan sampai keluar darah. Kira-kira terlupakan sakitnya. Gitu karena ketika kita kan biasanya ketika kalau kita menemui kesenangan, kesenangan apalagi dengan idola kita gitu ya. Ketika kita terluka, kita jatuh, biasanya sakitnya hilang. Gitu karena terobati dengan sesuatu yang lebih menarik lagi, seperti itu. Itu masih manusia Mbak Yo. Iya. Yang mengakibatkan panjenengan terluka, kaki sakit itu adalah manusia. Bagaimana kalau musibah yang diberikan kepada Mbak Yo, ujian yang diberikan pada Mbak Yo, anak itu datangnya dari Allah. Kira-kira kita lebih sayang kepada manusia atau lebih sayang kepada Allah? Tentunya kepada Allah. Nah, berarti intinya kita harus lebih meningkatkan rasa cinta, rasa kasih sayang, rasa idola kita kepada Allah, agar apapun yang diberikan oleh Allah bisa kita terima. Betul, begitu Mbak Yo. Itulah salah satu kenapa kok memaksa. Kita paksa supaya kita tetap berhusnudzon terhadap takdir yang telah diberikan Allah kepada kita. Ya. Gitu. Sedang yang kedua Mbak Yo, kalau kita sudah merasakan berpositif thinking, selalu berhusnudzon terhadap apa yang sudah Allah berikan, yang kedua adalah positive feeling. Positive feeling. Apa positive Nah, feeling itu? Positive feeling itu yaitu apabila kita menghadapi suatu peristiwa, sesuatu yang tidak nyaman, jadikan hati kita itu tetap sakinah. Itu yang sakinah itu kalau kita ketika berbicara tentang sakinah itu tidak hanya keluarga yang sakinah. Bukan, tapi kita hati. Positive feeling kita, hati kita harus tetap sakinah. Contohnya bagaimana? Seandainya ada persoalan datang, kira-kira kalau persoalan itu kita tuntaskan dengan kita duduk di bangku taman sama naik roller coaster, kira-kira persoalan itu mudah diselesaikan yang mana Mbak Yo? Roller coaster membuat kita deg-degan, tidak nyaman,
takut, galau, pusing gitu ya karena naik turun seperti apalagi itu. kalau sudah punya jantung lemah itu pasti nggak berani gitu ya. Jadi positive feeling itu adalah bagaimana kita menyelesaikan suatu persoalan hidup kita itu layaknya kita duduk di bangku taman. Tenang, nyaman, datangi debt collector, ya sudah kita tenang saja, ada Allah yang akan bantu kita. Jadi hati kita benar-benar kita buat selalu thinking kita selalu berbuat prasangka baik kepada Allah, feeling kita selalu tenang terhadap apapun yang telah diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau orang sudah mempunyai feeling yang positif, jadi galau itu, tidak tenang itu, kalau orang berpikir mempunyai feeling yang positif itu menjadi nyaman. Galau malah menjadi nyaman. Iya, karena apa? Pikirannya apa? Feelingnya sudah positif. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu melihatnya tidak dengan kenikmatan hati, dengan hati yang tidak sakinah itu tadi, beda. Intinya di positive feeling itu adalah ketika hati galau, nikmat itu seperti musibah. Tetapi jika hati itu tenang, maka musibah itu akan menjadi nikmat. Berarti tergantung bagaimana kita menata hati kita, mengolah rasa hati kita, mengolah betul. rasa. Jadi bagaimana agar kita itu kalau istilah Jawanya ketika mau apa-apa itu nggak gerusa-gerusu gitu ya. Jadi semuanya harus dipikir dulu dengan hati tenang, dengan pikiran tenang agar apapun yang kita lakukan bisa menjadi nikmat. Seperti itu ya Bu ya. Betul. Nah, coba bayangkan. Seandainya kita nanti kembali ke hadapan Allah gitu ya, betapa nikmatnya ketika kita sudah tidak mempunyai perasaan dengki, dendam, dongkol. Apa sih susahnya kita memberikan maaf kepada orang lain? Bisa jadi loh, kita memberikan maaf kepada orang lain itu merupakan obat buat kita untuk menghilangkan penyakit hati itu. Kadang juga tapi ketika kita beri maaf kepada orang, mungkin ada beberapa yang bisa memaafkan, tapi ketika terjadi sesuatu masalah, apalagi masalah itu besar katanya menyangkut diri, itu biasanya sulit untuk memaafkan orang. Nah itu kan ketika untuk memaafkan orang, lalu bagaimana agar kita bisa benar-benar rela memaafkan apapun kesalahan orang itu terhadap kita? Nah begini Mbak Yu, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa izin Allah. Bahkan daun jatuh pun itu atas izin Allah. Bisa jadi orang itu menyakiti kita, itu jadikan cermin kita. Bisa jadi suatu masa yang lalu kita pernah menyakiti orang dan Allah ganti di dunia karena Allah tidak tega membalas kita di akhirat nanti. Gitu. Berarti sering-seringlah kita introspeksi diri. Apa yang terjadi terhadap kita mungkin dulu pernah kita lakukan terhadap orang lain, gitu ya Bu. Caranya seperti jadi nggak boleh menyalahkan kenapa kamu tuh menyakiti saya, nggak usah. Itu adalah takdir Allah. Allah memberikan takdir seperti itu supaya kita bercermin. Mungkin di masa lalu kita pernah menyakiti orang dan Allah memberikan balasannya di dunia karena balasan di akhirat itu akan lebih pedih lagi. Subhanallah, luar biasa. Iya, kiat-kiat itu adalah tadi yang pertama adalah positive thinking. Yang kedua positive feeling. Ya. Ada lagi Bu. Yang ketiga yang terakhir ini adalah positif motivasi. Nah itu semuanya berbau positif lah ini. Dan terus positive motivation itu sendiri apa Bu? Setiap langkah yang kita lakukan di saat kita sudah berkeyakinan positif motivation itu ya, kita selalu mempunyai pikiran yang motivasi yang positif, yaitu selalu membahagiakan dan memuliakan orang lain. Karena tujuan kita adalah untuk mencari ridho Allah. Jadi siapa yang harus kita muliakan dan bahagiakan? Paling tidak orang-orang terdekat kita dulu. Anak kita sudah bahagia enggak? Suami kita sudah bahagia apa belum? Orang tua kita sudah bahagia apa belum? Saudara-saudara kita tersakiti enggak dengan ucapan-ucapan kita? Jadi itu yang harus kita bahagiakan itu adalah orang-orang yang terdekat kita dulu, yaitu anak, suami, orang tua. Nah, kalau itu sudah bahagia, ayo kita nanti keluar. Kalau bisa setiap hari kita doakan orang lain. Pemirsa channel YouTube Kemenak Kabupaten Blitar, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini dengan Bu Yusti tentang melatih hati dan lisan kita untuk tetap berhusnudzon.
apapun yang terjadi di muka bumi ini tentunya tetap izin Allah atas kuasa Allah, dan tentunya kita semuanya bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada bulan suci Ramadan ini bisa menjadi insan yang lebih baik. Semoga kita semuanya bisa bertemu di bulan Syawal ya Bu ya. Amin, 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 Dan amin. semoga juga bisa bertemu di bulan Ramadan tahun depan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya Hana Ayunin, akhir kata Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.